I wish that you were mine. Dalam video ini, saya akan membahas sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang sosial dan budaya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek. Lalu, ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang terakhir, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut dengan mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Sebagai warga Indonesia, kita harus memilih sikap yang nomor 3, yaitu bersikap selektif. Nah, apa itu sikap selektif? Sikap selektif adalah memilih mana yang baik dan bermanfaat, tidak semata-mata menerima apapun informasi atau kabar secara mentah dan langsung mempercayainya. Dalam arti lain, sikap ini melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang negatif. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat, baik pengaruh positif maupun negatif. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Kita dapat lihat dari gaya hidup masyarakat di kota-kota besar yang sudah ke barat-baratan. Lalu kita juga dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet di masa sekarang ini. Contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, menjadi seorang individu yang terbuka akan segala macam inovasi dan juga perubahan. Hal ini sangat diperlukan agar kita tidak ketinggalan zaman, dan tentunya inovasi dan perubahan juga membawa dampak yang baik bagi pembangunan bangsa. Yang kedua, menjadi seorang individu yang berorientasi kepada masa depan daripada masa lampau. Ini dimaksudkan agar setiap individu dapat fokus untuk menata masa depan yang lebih baik daripada masa lampau. Yang ketiga, menjadi seorang individu yang dapat memanfaatkan segala macam kegunaan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kita harus dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Contohnya adalah penggunaan internet. Kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dengan internet. Yang keempat, menjadi seorang individu yang dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Yang keenam, menjadi seorang individu yang menggunakan potensi dari lingkungannya menjadi lebih tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Menjadi seorang individu yang menghargai dan juga menghormati segala macam hak asasi manusia. Contohnya adalah saya orang Sunda dan teman saya orang Batak. Ketika dia beropini, maka saya akan menghargainya dan tidak membeda-bedakannya dengan teman yang lain.